Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa program studi ilmu keperawatan yang saya banggakan, kembali lagi kita akan membahas salah satu topik di blog Falsafah Keperawatan, masih bersama saya Bu Santi Warteningsih. Topik kali ini adalah tentang paradigma keperawatan. Sebelumnya, mari kita mulai dulu dengan definisi paradigma keperawatan. Apa itu paradigma? Paradigma adalah cara pandang yang mendasari bagaimana kita melihat, memikirkan, memaknai, serta memilih tindakan atas fenomena yang ada. Sedangkan paradigma keperawatan adalah pandangan global yang dianut oleh kelompok ilmiah, yaitu khususnya keperawatan, atau hubungan berbagai teori yang menghubungkan suatu susunan dan mengatur hubungan dari antara teori tersebut guna mengembangkan model konseptual dan teori keperawatan sebagai kerangka kerja keperawatan. Nah, dalam paradigma keperawatan, kita mengenal 4 unsur yang terdiri dari keperawatan itu sendiri, kemudian klien atau manusia, kemudian sehat sakit, dan lingkungan. Nah, keempat komponen tersebut saling berkaitan dalam sebuah teori keperawatan dan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam mengembangkan teori dan konsep keperawatan. Nah, misalnya dicontohkan adalah teori Florence Nightingale. Nah, dalam teori Florence Nightingale ini kita meyakini bahwa apabila klien itu menderita sebuah penyakit, maka pasti hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan hendaknya perawat melakukan perencanaan bagaimana lingkungan itu akhirnya dapat mendukung kesehatan klien. Kemudian, keperawatan itu merupakan bentuk layanan kesehatan profesional yang merupakan bagian integral dari kesehatan berdasarkan ilmu dan kiat. Nah, kalau kita lihat bahwa di sini profesi keperawatan tidak bisa dipisahkan dari profesi kesehatan, kemudian mempunyai beberapa tujuan yang jelas, kemudian fungsi utamanya adalah membantu klien, baik itu sehat maupun sakit, untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Nah, intervensi keperawatan itu sendiri dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab etika keperawatan. Ini merupakan hakikat keperawatan itu sendiri. Nah, tujuan dari keperawatan adalah yang pertama, memberikan bantuan yang paripurna dan efektif kepada klien. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan dasar manusia atau KDM klien. Kemudian yang ketiga, mengembangkan diri menuju kemampuan keprofesionalisme. Yang keempat, mengembangkan standar keperawatan yang ada. Dan yang kelima adalah memelihara hubungan yang efektif dengan seluruh tim kesehatan. Nah, kalau bagaimana perawat itu memandang manusia, jadi ada beberapa pandangan yang mendefinisikan bagaimana tentang manusia yang merupakan atau manusia itu memiliki permasalahan yang multi kompleks dan umumnya manusia sendiri tidak mampu mengetahui hakikat secara keseluruhan tentang kebutuhannya. Kemudian juga manusia dipandang dari sudut pandang keperawatan merupakan makhluk yang unik, yaitu manusia memiliki respon yang berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Kemudian, walaupun misalnya anak kembar sekalipun. Selanjutnya, manusia sebagai sistem yang adaptif. Apa itu manusia sebagai sistem yang adaptif? Adalah manusia adalah dipandang sebagai makhluk yang dinamis dan terdiri dari berbagai subsistem maupun suprasistem yang mempunyai kemampuan untuk mempertahankan keseimbangannya. Kemudian yang ketiga, manusia dipandang sebagai makhluk yang holistik. Apa itu makhluk yang holistik? Adalah bagaimana manusia itu dipengaruhi oleh
bio, psiko, sosio, spiritual, serta kultural. Kemudian, manusia sebagai klien di dalam pelayanan keperawatan, kita memandang klien itu sebagai yang pertama individu, yaitu sebagai satu kesatuan utuh yang tadi disampaikan, terdiri dari aspek bio, psiko, sosio, spiritual, dan kultural, serta mempunyai keterbatasan, kelemahan secara fisik maupun mental, serta kurang kemampuan dalam menuju kemandirian. Selain itu, klien juga merupakan bagian yang kedua, yaitu sebagai bagian dari keluarga. Keluarga merupakan unit utama dari suatu kelompok yang saling berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Dan keluarga merupakan perantara yang efektif. Dan yang terakhir bahwa manusia adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita memandang manusia ini di dalam keperawatan adalah dia merupakan bagian dari interaksi antara manusia dengan lingkungan yang ada di dalam komunitas. Dan komunitas itu memiliki tujuan dan norma sebagai sistem nilai. Sehingga ketika kita memberikan asuhan keperawatan nantinya, maka kita harus melihat secara manusia sebagai individu, keluarga maupun masyarakat. Kemudian, manusia juga mempunyai kebutuhan dasar. Kita juga harus memandang sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar yang masing-masing sesuai dengan prioritasnya. Kemudian sebagian dari kebutuhan itu tidak dapat ditunda. Kemudian kita perlu mengetahui juga bahwa apabila terjadi kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, maka manusia dapat menimbulkan sakit, ya. Kegagalan tersebut bisa menimbulkan sakit dan ini dipengaruhi oleh stimulus internal maupun eksternal dari individu tersebut. Dan manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan dengan segera. Demikian topik kali ini saya sampaikan. Saya berharap Anda semua semakin penasaran dan bersemangat tentang belajar tentang keperawatan. Dan sampai jumpa pada topik yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.